Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini. Saya harap kalau kalian sehat semuanya ya tanpa terkecuali. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang mohon disiapkan ya buku-buku pelajaran pada hari ini dan alat tulisnya ya. Mohon handphone dan barang-barang yang sekiranya tidak mendukung pembelajaran pada hari ini mohon disimpan dengan baik ya. Supaya proses pembelajaran kali ini bisa diikuti dengan semaksimal mungkin. Ya. Baik, sebelum itu saya cek kehadirannya ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Alhamdulillah, hari ini hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi minyak bumi. Silahkan kalian buka semuanya, buku pelajaran kalian, lalu kita ke bab minyak bumi ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, apakah masih ada orang yang memasak itu menggunakan bahan bakar kayu bakar? Masih ada atau enggak ya? Masih ada sih, Pak. Nah, sekarang kan rata-rata orang itu hampir semuanya menggunakan bahan bakar LPG sebagai bahan bakar untuk memasak sehari-hari. Oke, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu kepanjangan dari LPG itu sendiri? Belum, Pak. Oke, jadi LPG itu kepanjangannya yaitu Liquid Petroleum Gas. Nah, oke. Sekarang adakah yang tahu bagaimana caranya memperoleh bahan baku dari gas LPG itu sendiri? Mungkin hasil penyulingan dari minyak bumi, Pak. Ya, betul. Pinter kamu. Jadi, bahan baku dari gas LPG itu sendiri adalah hasil dari penyulingan minyak bumi. Oke, jadi selama 1 minggu ke depan ini, kita akan membahas materi minyak bumi. Nanti saya akan bagikan bahan ajar buat kalian yang sudah saya buatkan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai asal-muasal dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi, bagan penyulingan minyak bumi, komponen utama penyusun dari minyak bumi, bensin, dan kegunaan dari minyak bumi jika mencukupi waktunya ya. Oke, sekarang saya sudah membuat PPT. Saya akan jelaskan PPT yang sudah saya buat dan saya mohon kalian perhatikan dengan baik ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat. Kalian bisa simak proyektor di belakang saya ya. Saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Mohon kalian perhatikan dengan baik ya. Yang pertama ada definisi dari minyak bumi. Minyak bumi itu dari bahasa Inggris yaitu petroleum, dijuluki sebagai emas hitam. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam atau kehijauan. Itu mudah terbakar dan berada di lapisan atas dari berbagai tempat di kerak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu bentuk hidrokarbon, yaitu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon. Minyak bumi yang belum diolah disebut minyak mentah dan belum dapat digunakan. Minyak mentah diolah dengan cara dipisah-pisah berdasar titik didihnya. Hasil pengolahan minyak mentah berupa bensin, solar, aftur, minyak tanah, aspal, plastik, oli, dan LPG. Slide selanjutnya ini membahas tentang pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi adalah istilah yang meluas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, orang menggunakan istilah minyak tanah atau minyak yang dihasilkan dari dalam tanah. Namun, istilah yang lazim dipakai sekarang adalah minyak bumi, sementara kata minyak tanah lazim digunakan untuk menyebut bahan bakar kompor minyak. Secara harfiah, minyak bumi berarti minyak di dalam perut bumi. Istilah minyak bumi lebih tepat karena minyak ini terdapat di dalam perut bumi, bukan di dalam tanah. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sejarah minyak bumi. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno, dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam. Semakin majunya penerbangan komersial dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus Siculus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumur yang digali dengan bambu di Cina.
Kemudian kita ke slide selanjutnya, ke pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah berbentuk cairan kental hitam dan berbau tidak sedap. Minyak mentah belum dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun keperluan lainnya, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C sampai 1 hingga C sampai 50. Pengolahan minyak bumi itu dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu 400 derajat Celcius. Jadi cukup panas ya. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi, di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Sementara itu, semakin ke atas semakin rendah suhunya, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah akan terus naik ke bagian atas yang lebih tinggi. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini ada residu. Saat pertama kali minyak bumi masuk ke dalam menara destilasi, minyak bumi akan dipanaskan dalam suhu di atas 500 derajat Celcius. Jadi lebih panas dari yang tadi. Aspal digunakan untuk melapisi jalanan. Kandungan utama aspal adalah senyawa karbon jenuh dan tak jenuh, alifatik, dan aromatik yang mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul. Unsur-unsur selain hidrogen dan karbon yang juga menyusun aspal adalah nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa unsur. Kemudian kita ke slide selanjutnya ya. Yang pertama ada oli. Oli adalah pelumas kendaraan bermotor untuk mencegah karat dan mengurai gesekan. Oli dihasilkan dari hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 350 hingga 500 derajat Celcius. Itu dikarenakan oli tidak dapat menguap di antara suhu tersebut. Kemudian bagian minyak bumi yang lainnya akan menguap dan menuju ke atas untuk diolah kembali. Kemudian yang kedua ada solar. Solar adalah bahan bakar diesel. Solar adalah hasil dari pemanasan minyak bumi antara 250 hingga 340 derajat Celcius. Solar tidak dapat menguap pada suhu tersebut dan bagian minyak bumi lainnya akan terbawa ke atas untuk diolah kembali. Nah, kita ke slide selanjutnya. Yang ketiga ada kerosin dan aftur. Kerosin itu minyak tanah, adalah bahan bakar kompor minyak. Aftur adalah bahan bakar pesawat yang bermesin jet. Kerosin dan aftur itu dihasilkan dari pemanasan minyak bumi pada suhu antara 170 hingga 250 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada nafta. Nafta adalah bahan baku industri petrokimia. Nafta dihasilkan dari pemanasan minyak bumi pada suhu antara 70 hingga 170 derajat Celcius. Nafta tidak dapat menguap pada suhu tersebut dan bagian minyak bumi lainnya akan terbawa ke atas untuk diolah kembali. Kemudian yang kelima ada petroleum ether dan bensin. Petroleum ether adalah bahan pelarut dan untuk laundry. Bensin pada umumnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari ya. Nah, petroleum ether dan bensin ini dihasilkan dari pemanasan minyak bumi pada suhu antara 35 hingga 75 derajat Celcius. Petroleum ether dan bensin tidak dapat menguap pada suhu tersebut dan bagian minyak bumi lainnya akan terbawa ke atas untuk diolah kembali. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa N-heptana dan iso-oktana. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di situ kalian bisa cek ya, bisa lihat sendiri ada contoh reaksi dari cracking atau pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Kemudian yang keenam ada gas. Hasil olahan minyak bumi yang terakhir adalah gas. Gas merupakan bahan baku LPG atau liquid petroleum gas, yaitu bahan bakar kompor kita sehari-hari ya. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu kegunaan dan manfaat dari minyak bumi. Bensin
yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor dibuat dari minyak bumi, melewati proses distilasi yang memisahkan hidrokarbon pada minyak bumi. Karena merupakan campuran dari beberapa bahan yang tentu saja membuat kualitas bensin itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada gas alam. Nah, contoh dari gas alam itu kalian pasti tahu sendiri kan, contohnya LPG. Gas LPG itu cara memperolehnya dengan minyak bumi, hasil penyulingan minyak bumi yang kita pakai sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada lilin. Lilin yang biasa kita jumpai ternyata berbahan baku minyak bumi juga. Lilin setelah abad ke-19 sudah tidak menggunakan lemak sapi lagi. Kegunaan lilin setelah ditemukannya lampu ialah sebagai upacara agama dan juga perayaan ulang tahun. Yang keempat ada aspal. Nah, pasti kalian sudah tahu aspal kan? Nggak mungkin lah yang nggak tahu tentang aspal. Nah, aspal itu adalah salah satu residu dari minyak bumi. Itu dijadikan aspal. Kemudian yang kelima ada solar, kerosin, nafta, pelumas teori pembentukan minyak bumi. Nah, dari berbagai minyak bumi yang sudah tadi saya jelaskan itu komposisi dan kandungannya itu berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang sama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah proses pembentukan minyak bumi. Kalian bisa lihat lagi di layar proyektor di belakang. Yang pertama itu kalian bisa lihat gambarnya ya, yaitu ganggang hidup di danau tawar dan juga bisa di laut. Itu mengumpulkan energi dari matahari dengan berfotosintesis. Kemudian, setelah ganggang-ganggang ini mati, maka akan mengendap di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk. Nah, batuan induk ini adalah batuan yang mengandung karbon. Karbonnya sangat tinggi ya. Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau, di delta, maupun di dasar laut. Proses pembentukan karbon dari ganggang menjadi batuan induk ini sangatlah spesifik. Itulah sebabnya tidak semua cekungan sedimen akan mengandung minyak atau gas bumi. Kemudian yang ketiga, batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batuan di pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Kalian juga bisa ya cek gambarnya, dilihat gambarnya juga. Kemudian karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen, lalu membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalannya. Di situ coba kalian lihat gambarnya. Untuk hijau-hijau itu adalah minyak yang bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Terus selain 4 manfaat dan kegunaan di atas, minyak bumi itu juga sangat berguna untuk pembuatan solar, kerosin, nafta, dan pelumas atau oli ya. Nah, sekarang saya punya 2 video. Tolong diperhatikan dengan baik lagi ya. Kalian semua tentu tidak asing lagi dengan LPG, Pertalite, Pertamax, dan solar. Zat-zat tersebut merupakan produk yang dihasilkan dari minyak bumi. Berkaitan dengan minyak bumi, negara kita tercinta, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Sebelum digunakan, minyak bumi diolah dalam kilang minyak. Sehingga diperoleh berbagai produk yang berguna, seperti bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Tahukah kalian komponen apa saja yang terdapat di dalam minyak bumi?
Untuk mengetahui jawabannya, kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. 1. Senyawa karbon. Pada mulanya, senyawa karbon disebut senyawa organik karena senyawa tersebut hanya diperoleh dari makhluk hidup. Namun, setelah diketahui bahwa senyawa karbon juga dapat dibuat dari bahan anorganik, selanjutnya senyawa karbon digolongkan menjadi senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Contoh senyawa karbon organik adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan contoh senyawa karbon anorganik adalah berbagai macam plastik, karet, dan nilon. 2. Identifikasi senyawa karbon. Untuk mengidentifikasi apakah suatu zat merupakan senyawa karbon atau tidak, dapat dilakukan uji sederhana dengan cara membakar senyawa tersebut. Reaksi pembakarannya akan menghasilkan zat yang berwarna hitam. Zat berwarna hitam tersebut adalah arang. Arang umumnya dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna senyawa karbon. Sedangkan pembakaran sempurna senyawa karbon akan menghasilkan gas karbon dioksida. 3. Kekhasan atom karbon. Sifat khas atom karbon yang pertama, atom karbon relatif kecil. Terletak pada periodik kedua, sehingga atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom. Dan jari-jari atom karbon relatif kecil. Sifat khas yang kedua, atom karbon dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 4A dan mempunyai 4 elektron valensi. Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi, maka atom karbon harus berikatan dengan 4 atom karbon lain atau 4 atom lain agar susunan elektronnya stabil. Sifat khas atom karbon yang ketiga. Rantai karbon yang terbentuk dapat berupa ikatan tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Sifat khas atom karbon yang keempat. Antar atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Senyawa alifatik, yaitu rantai terbuka. Senyawa siklik, yaitu rantai tertutup atau melingkar. Senyawa alifatik dibagi menjadi 2. Senyawa alifatik jenuh dengan contoh alkana, dan senyawa alifatik tidak jenuh dengan contoh alkena dan alkuna. Contoh dari senyawa siklik yang rantainya tertutup atau melingkar adalah benzena. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi berikutnya. 4. Penggolongan senyawa karbon. Berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon lainnya, atom karbon dibedakan menjadi atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Perhatikan contoh berikut ini. Atom C primer yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Dengan kata lain, atom C primer adalah atom C yang hanya memiliki satu tangan untuk mengikat atom C lain.
atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lain. Dengan kata lain, atom C sekunder adalah atom C yang memiliki dua tangan untuk mengikat dua atom C lain. Atom C tersier yaitu atom C yang mengikat tiga atom C lain. Dengan kata lain, atom C tersier adalah atom C yang memiliki tiga tangan untuk mengikat tiga atom C lain. Atom C kuarterner yaitu atom C yang mengikat empat atom C lain. Dengan kata lain, atom C kuarterner adalah atom C yang memiliki empat tangan untuk mengikat empat atom C lain. Perhatikan contoh berikut ini. CH3 adalah atom C primer. CH2 adalah atom C sekunder. CH adalah atom C tersier. C adalah atom C kuarterner. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, gimana tadi videonya? Apakah ada yang punya pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, baik Ilham, silakan. Kenapa ya, Pak? Minyak bumi itu bukan energi terbarukan. Oke, karena minyak bumi itu persediaannya terbatas. Karena kita tahu sendiri, kalau bahan dasar dari minyak bumi itu adalah fosil dari hewan, kemudian fosil dari tumbuh-tumbuhan juga, yang sudah terpendam selama ratusan atau bahkan miliaran tahun yang lalu ya. Dan proses terciptanya minyak bumi itu sendiri itu sangatlah lama. Dan kita juga tahu sendiri kan, kita sehari-hari itu menggunakan bahan bakar minyak bumi untuk segala aktivitasnya. Contohnya bahan bakar kendaraan,
bahan bakar industri, dan masih banyak lainnya. Otomatis itu akan cepat habis karena kita menggunakannya setiap hari dan untuk aktivitas sehari-hari. Oke Ilham, menurut kamu, apakah penggunaan minyak bumi itu efektif? Kalau menurut saya tidak efektif, Pak. Karena akan merusak lingkungan sekitar dan dapat menimbulkan polusi udara yang semakin parah, Pak. Ya, betul sekali. Jadi, itu tidak efektif ya. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Pak, izin bertanya. Oke, Ina, silahkan. Pak, kenapa harga minyak bumi itu mahal? Seperti negara Arab Saudi yang kaya raya karena menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Jadi, alasannya itu seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena minyak bumi itu persediaannya terbatas dan semakin menipis. Cara memperolehnya pun juga sangatlah susah dan cara memprosesnya pun itu juga sangatlah susah. Kita harus mengebor bumi itu sangat dalam untuk mendapatkan minyak bumi. Nah, karena itulah harga minyak bumi itu menjadi mahal. Pak, izin bertanya lagi. Apakah kita bisa merubah bahan bakar kendaraan tidak lagi menggunakan minyak bumi? Tentu bisa dong. Sekarang kan sudah ada bahan bakar alternatif. Contohnya itu bahan bakar biodiesel, biosolar yang berbahan dasar dari minyak kelapa sawit. Nah, kedua bahan bakar ini memiliki kadar sulfur yang lebih rendah daripada bahan bakar lainnya. Itu yang menyebabkan kedua bahan bakar ini menjadi ramah lingkungan untuk sekitar ya. Baik, sekarang akan saya bagi kelompok ya, untuk mengerjakan lembar kerja yang akan saya bagikan buat kalian. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke meja depan ya. Baik, ini sudah terkumpul semuanya. Jadi pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa minyak bumi itu termasuk energi yang tidak terbarukan karena jumlahnya yang terbatas dan semakin menipis. Kita bisa pakai bahan bakar alternatif, contohnya biodiesel, biosolar, tenaga matahari, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jadi minggu depan kita masih ngebahas materi yang sama, yaitu materi minyak bumi. Oke, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pada pertemuan kali ini itu ilmunya bisa masuk, dipahami dan dicerna dengan baik. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.